Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa untuk memperoleh efek tertentu yang membuat suatu karya sastra itu hidup. Karya sastra yang dimaksud seperti cerpen, novel, puisi, artikel, atau karya sastra lainnya. Nah, apakah dengan gaya bahasa yang indah sudah disebut majas? Itu dia. Sebelum membahas mengenai majas, kenali dulu ada berapa jenis majas, kemudian kita dapat menentukan atau menulis itu adalah majas apa. Hai, kembali lagi dengan saya, Jenny Benas. Kali ini pembahasan kita mengenai majas. Ada berapa jenis majas? Pada pertemuan yang lalu, Anda memiliki materi mengenai hikayat. Dan saya sudah membahas materinya mengenai pengertian hikayat, fungsi hikayat, contoh hikayat, isi pokok hikayat, ciri-ciri dan karakteristik hikayat, serta nilai-nilai hikayat. Nah, pada materi hikayat mempelajari juga mengenai majas. Itulah sebabnya pada pembahasan kali ini hadirlah materi majas, agar kita lebih memahami materi yang sedang kita pelajari dan lebih memahami mengenai pembuatan majas atau ada berapa jenis majas. Nah, perlu diketahui pengertian dari majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan sesuatu yang lain atau kiasan. Nah, majas didefinisikan sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Majas menunjukkan makna tidak sebenarnya menggunakan imajinatif. Nah, tujuannya membuat pembaca mendapatkan perasaan emosional dari gaya bahasa yang digunakan. Nah, secara garis besarnya atau majas terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, perlu diketahui ya, majas terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Yang keempat, majas penegasan. Nah, apa pengertian dari keempat majas itu? Majas-majas apa saja yang termasuk pada masing-masing bagian majas itu? Ini dia penjelasannya. Nah, yang pertama, majas perbandingan. Apa yang dimaksud dengan majas perbandingan? Majas perbandingan adalah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Nah, jenis majas yang termasuk pada majas perbandingan adalah berikut ini: majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbola, majas eufemisme, majas simile, majas metonimia, majas sinekdok, majas alegori, majas simbolik. Itu dia. Kemudian yang kedua, majas pertentangan. Nah, apa yang dimaksud dengan majas pertentangan? Majas pertentangan adalah penggunaan bahasa atau kata berkias yang menyatakan pertentangan atau bertentangan dengan maksud sebenarnya. Nah, yang masuk pada jenis majas pertentangan adalah ini dia. Yang pertama, majas litotes. Yang kedua, majas paradoks. Yang ketiga, majas antitesis. Yang keempat, majas kontradiksi interminis. Yang kelima, majas anakronisme. Yang keenam, majas oksimoron. Itu dia ya. Yang ketiga, majas sindiran. Apa yang dimaksud dengan majas sindiran? Majas yang menggunakan kata kiasan untuk menyindir keadaan atau seseorang. Nah, majas sindiran dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini. Nah, inilah majas sindiran. 1. Majas ironi. 2. Majas sinisme. 3. Majas sarkasme. Nah, berikutnya majas penegasan. Apa yang dimaksud dengan majas penegasan? Majas untuk membuat pembaca atau pendengar setuju pada kalimat yang diutarakan. Nah,
majas penegasan ada berapa? Ini dia. Yang pertama, majas pleonasme. Yang kedua, majas repetisi. Yang ketiga, majas retorik. Yang keempat, majas klimaks. Yang kelima, majas antiklimaks. Yang keenam, majas paralelisme. Yang ketujuh, majas tautologi. Yang kedelapan, majas koreksio. Yang kesembilan, majas elipsis. Yang kesepuluh, majas inversi. Yang kesebelas, majas interupsi. Nah, majas dapat digunakan sebagai pemanis kalimat ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagi Anda yang gemar menulis buku, majas bisa dipakai agar penulisan kalimat semakin menarik dan mengesankan. Kalau kita menulis dengan menambahkan bumbu-bumbu majas, tentu pembaca tidak akan merasa bosan membaca sebuah karya yang ditulis. Nah, saya hanya memberikan 4 kelompok majas dan jenis-jenisnya karena membahas 4 kelompok majas membutuhkan waktu yang panjang. Maka saya akan menjelaskan masing-masing bagian itu pada video-video saya selanjutnya lengkap dengan contoh-contoh majasnya agar materi majas akan lebih mudah dipahami bagaimana menggunakan majas menjadi sebuah kalimat yang indah dan Anda lebih paham bagaimana menggunakan majas itu. Sekian dari saya, tunggu video saya selanjutnya pada channel Jenny Wenas. Jangan lupa like, subscribe, gratis kan? Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.